Gua digas untuk nyari toko yang mau ngerakitin komputer tanpa harus gue beli partnya di sana. Gue bawa partnya sendiri, partnya gue tinggal di sebelah Satya. Ini kita syuting jauh banget dan selamat reportase investigasi. Jadi kita akan cari toko. Semoga nggak dicegat-cegat satpam ya. Ini harusnya gue copot dulu nih anjir. Aduh naik. Tips saja buat yang ke Mangga 2, eskalatornya tuh seling-seling. Nanti yang naik di kanan, lantai 2, yang naiknya di kiri. Jadi kalau mau turun tangga atau naik tangga jangan so asik, terjatuh. Sama yang ngerakit komputer tuh di lantai 2 ke atas, lantai 1 nggak ada. Biar gak nyasar. Mari kita cari toko komputer yang nggak kenal sama kita. Itu juga salah satu challenge tuh. Karena kan saya sering muncul ya di event-event. Sat, belakang lo ada orang, Sat. Jadi kan saya sering muncul ya di event ya. Dan di event-event tuh yang datang ya orang-orang toko gitu. Jadi challenge untuk nyari toko yang nggak kenal. Sejauh mata memandang sih nggak ada, masih laptop. Tapi kalau nanti ada, gue kabarin. Toko yang pertama akan gue coba adalah Enter Komputer. Karena nggak ada yang gue kenal. Sekarang kita ke Enter. Ini Sat, siap-siap. Dalam banget. Counter buat nanya-nanya dalam banget. Antrian konsultasi yang kedua. Kan konsultasi nih. Iya. Cari apa, Kak? Aku mau nanya, kan aku untuk parts-parts di sini udah ada nih. Untuk jasa rakit dong di sini bisa nggak ya? Bisa. Oh, nggak bisa untuk ngerakit dong ya? Minimal kalau mau ngerakit di sini gimana? Di 3-4 item part dari partisi yang intinya ya, kayak prosesor, motherboard, RAM, supply CDA gitu. Minimal punya 3-4. Oh, minimal 3-4. Baru kita bisa. Kalau misalkan cuma 1 atau 2, walaupun dia prosesor motherboard nggak bisa. Oh, jadi ya harus part gedenya gitu? Iya, pokoknya dari part inti tuh minimal 3. Minimal 3, jadi prosesor, motherboard, RAM. Nah itu kita udah bisa rakitin. Oh. Walaupun selebihnya kakak bawa dari luar. Oh, oke. Tapi kalau untuk jasa rakit aja, kita nggak bisa. Walaupun misalnya kakaknya bayar gitu ya, nggak bisa, Kak. Oh, ya udah deh. Ya. Oke, makasih ya. Sama-sama, Kak. Iya. Tidak bisa. Nggak bisa guys. Pokoknya tadi kita habis dari Enter. Ternyata nggak bisa di sana. Ya, dan ada satpamnya di sana. Anjing, dia punya satpam dedicated, gue baru tahu. Ini sekarang kita cari toko yang lebih kecil, siapa tahu mau. Di sini bisa ini nggak? Raket doang? Partsnya kita bawa sendiri. Oh, nggak ada minimal pembelian ya? Maksudnya dirakitin kan? Minta tolong rakit. Oh, bisa jasa rakit doang? Oh, udah deh. Aku balik lagi deh. Ya, kasih ya. Ternyata ada yang boleh guys. Saya kaget. Kalau dulu nggak ada. Dulu semuanya harus beli. Sekarang boleh tuh gua ngerakit kok. Tapi ya si Satya untung nggak bawa Ronin ya. Untung kita nggak jadi pakai Ronin. Ini aja kita diliatin sama toko-toko lain. Kan gue takut digebukin kok. Terus kalau digebukin bilangnya kita syuting ya, Sat ya. Jangan lu kabur duluan. Di sini sih udah kosong ya. Karena nggak tahu. Kayaknya sekarang jadi tempat gudang online semua di sini. Yang namanya di bawah semua. Dulu ada toko COC di sini.
lantai ini. Enter juga di lantai ini, tapi di belakang ujung. Sekarang udah kosong. Dan mendadak tadi ada toko yang ternyata bisa ngerakit doang. Gue lumayan kaget. Apa dia udah ngeliat gue dari jauh, ya kan ngeliat setup kamera, gue nggak tahu. Ya udah kita cari lagi toko yang lain. Mas, mau tanya, kalau di sini ngerakit doang bisa nggak ya? Rakit doang ini tidak bisa. Oh, harus minimal beli ya? Harus semua part dari sini. Oh, semua partnya? Iya. Oh. Kami bisa bantu rakitnya. Oh, nggak bisa jasa doang ya? Iya. Oh, udah deh. Makasih ya. Makasih. Raiso juga. Mau lihat ya, Mbak? Nggak bisa? Udah, pulang ya? Capek. Ya, jadi sekian ya. Kita balik ke kantor. Ini biar estetik aja sih. Jadi, ya kita pulang. Gue udah capek. Nggak sih, gue nggak balik ke kantor. Saatnya yang balik ke kantor. Gue mau ke Pondok Indah lagi. Nyamperin anak-anak yang lain. Ya, bye. Nah, jadi 3 hari yang lalu, ini cerita long short story ya. PC David itu mati-mati pas lagi main Hogwarts. Dan gue udah mulai emosi untuk troubleshootnya karena ini nggak beres-beres. Jadi gue bawa spare partnya ke COC Komputer. Ya, ini di Mangga 2. Ini lantai 3, nomor 34. Harusnya kelihatan lah ya, ini deket toko yang hijau. Tapi toko yang hijau kagak mau bantuin gue, ya kan? Jadi kita ke COC karena saya kenal orangnya untuk minta rakitin. Harusnya sih bisa ngerakit PC di sini. Jadi ini gue mau nanya-nanya dulu, sekalian mau main ke booth-nya Aorus ya, katanya di sini ada showcase-nya. Dan karena gue udah bawa barangnya juga, nanti gue mau minta tolong dia rakitin. Ini barang-barangnya David nih, semua gue pretelin dari PC dia. Ini kita main ke tempatnya Aorus karena kan kita berteman baik dengan Aorus. Nah, di sini yang lagi dipajang PC-nya Aorus yang gue kenal cuman mobonya doang, Aero nih. Nah, ntar gue mau tanya masnya dulu. Mana masnya tadi? Ini yang di showcase speknya apa nih, Aorus nih? Oh, ini speknya dia pakai i7 12700, lalu ada cooler Gigabyte yaitu yang water force. Terus RAM-nya juga Aorus. VGA-nya juga 3060 yang Aorus juga dia. Jadi ini udah speknya mid end lah ya, mid endnya Aorus ya, yang dipajangin di sini. Jadi kalau lo mau cobain spek mid endnya Aorus, walaupun di sini masih pakai 3060, karena kan 4060 juga belum rilis. Jadi lo bisa main ke COC Komputer ya, karena cuman COC Komputer yang mau bantuin gua rakit. Dan ini masnya nanti mau rakitin komputer gua. Itu partnya tadi aku taruh kantong kuning depan, Mas. Oh, oke. Tolong ya, sama casingnya yang itu. Casingnya ini. Iya, betul. Nanti sambil ngerakit kita sambil ngobrol lagi. Boleh. Nah, ini kita mau ke meja rakitnya dulu nih. Ini ngerakitnya semuanya di sini. Dan ini gue nggak tahu ya, tapi memang sepengalaman gue yang kabelnya rapi di mari doang nih. Jadi ini yang toko lain gue nggak tahu nih. Makanya gue ngerakitnya di sini. Jadi karena gue males kabel management lagi, karena PC-nya David tuh berantakan banget. Udah gue acak-acak dan gue nggak nemu masalahnya. Setelah nemu, ternyata masalahnya di PSU-nya. Jadi PSU-nya udah minta diganti. Jadi karena gue males, karena kan bongkar PSU kayak ngebongkar satu PC lagi ya. Jadi kita rakit ulang aja di sini. So kita langsung lihat aja rakitannya. Nah ini udah mau siap dirakit ya. Cuman kan hari ini gue nggak ngerakit, jadi gue cuma nyuruh-nyuruh doang. Enak. Ternyata gue baru tahu rasanya jadi Sony nyuruh-nyuruh gue ngerakit tuh gimana ya. Dan di sini ini spare partnya sebenarnya nggak semuanya punya David, karena ini prosesornya Intel ya. Terima kasih Intel dikirimin. Terus sebenarnya ini juga spare partnya juga nggak ada yang dari PC David sih, cuman RAM sama SSD doang ya. Karena semuanya dikasih yang baru. Ini dari Aorus ya. Terima kasih, tuh ada orangnya di sana. Ya walaupun agak telat ngasihnya 4080-nya. Pas Hogwarts-nya tuh udah setengah jalan lah. Kayaknya si David tuh udah dengan bersabar lah. Mati nyala tuh PC. Tapi kita dapat 4080. Nih pakai 13.700 karena David itu udah nggak ngedit di kantor. Jadi udah nggak perlu lah dia prosesor yang kenceng-kenceng. Yang penting main game mentok aja gitu. 13.700 menurut gue udah cukup banget. Mobonya pakai B760 Aorus Elite AX, dan yang ini versi DDR4. Karena kenapa? Habis gue hitung-hitung, gue lihat performance gain untuk DDR5 belum segede itu.
Terlebih kalau ngomongin timing. Jadi gue lebih milih RAM DDR4 nih kayak GeForce Extreme yang timingnya lebih ketat karena secara FPS-nya juga nggak terlalu jauh performance-nya. Jadi ya buat apa juga DDR5-nya. Nanti aja kita tunggu pas dah lebih maju lah teknologinya. SSD-nya di sini pakai Cardea. Ini yang Z44L, ini yang Gen 4. Walaupun ini Gen 4 awal ya. Karena yang Gen 4 yang terbarunya kan mahal. Jadi kita belum ada. Walaupun gue udah pakai sih. Tapi David nggak perlu lah, buat apa? Dia juga nggak ngerti kan. Nah, terus coolernya pakai liquid freezer. Ini Arctic punya nih. Nih. Nah, yang bentuknya kayak kapal Star Trek bentuk cooler EIO-nya. Dan untuk kipas sendiri, ini baru nih. Ini kita pakai P12 PWM. Biar senada aja kipasnya. Dah sih gitu doang. Ini sebenarnya rakitan yang sangat straightforward ya. Nggak mungkin ada yang bala. Jadi nggak tahu sih. Biasa ada yang bala tuh kalau bisa ngomong kayak gitu. Jadi semoga aja nyala dan lancar. Karena saya juga mau cepat pulang. Ya, see you guys. Nah, gue mau nanya, ini kalau gue beli barangnya di luar nih, terus gue mau ngerakit di sini, bisa nggak jasa rakit dong? Bisa. Tapi minimum ada 4 part ya. Oh, minimum Gitu, ada 4 ya, part. Beli di kita ada 4 part. Oh, berarti Jadi kayak nanti gue bisa kita rakitin. Bisa. apapun partnya. Apapun partnya. Oh, berarti gue bisa beli casing, beli thermal paste gitu kan ya? Main komponen ya. Oh, main komponen yang jadi PC gitu. Cuma kalau main komponennya udah 3 terus ada yang minor komponen ya nggak apa-apa lah gitu. Oh. Tapi intinya main komponennya minimum ya 4 atau 3 juga. Oh, gitu. Ya, main komponen itu kayak CPU, motherboard, terus ada VGA, cooler kayak gitu lah. Oh, kalau casing termasuk gak? Casing termasuk main komponen. Oke. Komponen plus. Berarti bisa tuh ngerakit di sini. Cuman pakai jasa rakitnya doang karena tadi gue udah lihat beberapa rakitan PC-nya. Gue udah confirm nih, ya kan. Kan kalau bilang PC gue rapi kan bisa aja kan. Ternyata PC gue doang rapi. Tapi gue udah ngeliat tadi beberapa casing rakitannya di sini yang punya customer yang udah jadi gitu ya. Dari kabel semuanya udah rapi, udah langsung diinstalin segala macem, udah tinggal pakai lah istilahnya. Jadi ya terpercaya lah. Jadi mungkin nextnya kalau konten rakit gue ngerakit di sini. Jadi gue nggak perlu ngerakit lagi. Karena itu lama loh ngerakit tuh. Ini aja 2 orang. Biasa gue ngerakit sendiri. Ya kan. Jadi mungkin nextnya gue akan ngerakit di sini aja. Jadi colong-colong waktu lumayan. Tinggal kirim-kirim barang kan deket dari kantor. Jadi so far sih gak ada masalah yang berarti. Cuman coolernya aja. Baunya copot-copot ya biasalah. Ayo, lu tau lah. Lu masukin kayak Lego dia. Lu masukin 1, 2, 3, 4-nya copot. 4-nya lu taruh, yang baut 1-nya copot. Ya, gitu-gitu doang lah. Paling nanti abis ini kita langsung tes aja nih di kantor ya. Karena ini sudah lumayan malam. Nggak sini udah sore. Ini kayaknya PC-nya mau gue tinggal. Jadi nanti dikirim ke kantor. Biar tinggal tes doang. Nanti kita lihat performa Hogwarts-nya tuh gimana. Ya, see you guys. PC-nya udah sampai ya guys. Akhirnya. Ini udah keesokan harinya. Jadi kemarin sempat ada masalah di PSU-nya, jadi kita cari PSU lain untuk ngegantiin PSU sebelumnya. Dan sudah jadi, ya, bagus. Plastiknya udah gue keletek semuanya, karena gue nggak sabar ya sama lu ya. Ini mungkin gue buka dikit deh. Gue sebenarnya agak benci sama side panelnya Hyde, karena ini kan pertama kaca tempered glass. Kalau terlalu stres dia retak. Masalahnya untuk ngebukanya cuma bisa didorong gini nih. Jadi kan gue parno ya, udah itu ujung sininya kaca juga kan, kaca ketemu kaca. How anjrit. Padahal lu masih punya kuku kan untuk casing ini ya, pokoknya nih. Buka. Ini juga kaca ya. Dan tinted. Tinted tuh agak gelap dia. Nah, ini dalamnya begini nih. Ini kalau casingnya Hyde yang ini semua kayaknya ya 60 dan Y40 tuh semuanya pasti defaultnya begini deh. Karena kenapa? Karena memang didesain begitu. Kalau lihat belakangnya, tuh kagak ada slot vertikal, ada slot horizontal buat VGA. Abis itu expansionnya dikit. Kayaknya yang setengah ukuran PCIe standar. Nih, ini setengah dari slot PCIe biasa. Jadi lu nggak mungkin pasang VGA lu vertikal. Harus horizontal. Nah, nih kita bahas lagi dalamnya. Untuk ini cooler Arctic liquid freezer.
Arctic liquid freezer kalau nggak salah. Ya. Terus ini yang ukuran 280. Ini yang ukuran 280. Kenapa ini? Karena kabelnya paling simpel. Karena kipas langsung nyambung ke kipas, langsung nyambung ke ini nih pumpnya, ke AIO pumpnya dalam bentuk satu kabel. Jadi nggak makan banyak space kabel. Di dalam sini, bawah sini nih casingnya Hyde tuh ada bawaan kipas untuk narik udara dingin dari bawah. Jangan lupa dipasang. Terus di belakang ada exhaustnya. Terus di atas ada 3 fan-nya Arctic juga. Ini semuanya nyambung ke belakang, set. Sudah, kita lihat belakangnya. Nah, PSU-nya pakai Gigabyte Ultra Durable 750. Gue lupa serinya apa. Harusnya ada di sini. Gold 750 ya, pokoknya itulah. Nah, untuk cable manajemennya rapi. Semua ada di bawah, tertata, rapi. Udah gitu. Ini kipas-kipasnya di pojokan sini. Udah, cakep menurut gue. Ini ada tempat buat expansion SSD-nya. Nah, tempat buat naruh SSD-nya aja penting banget gitu untuk lo bikin di desain, dipotong, terus dilipat sampai menjadi begini nih. Jadi nice menurut gua. Gua emang pengen punya casing ini sih. So, kita langsung tes aja untuk main game Hogwarts-nya gimana ya. Nih, harusnya jalan lah karena dia pakai 13700, Aorus Master RTX 4080. RAM-nya pakai tim Extreme RGB yang gue lupa. Ini kayak kalau nggak salah 3600 MHz deh. Karena ini Mobonya X670 yang kita pakai X760 punya Intel. Dan ini versi DDR4. Udah segitu aja sih. Kita lanjut Hogwarts. Nah, kita udah masuk ke Hogwarts Legacy ya. Ini kita langsung play aja bentar. Ini overlay gue belum ke trigger FPS-nya, bentar. Harus pindah ke sini. Pertama kita lihat settingannya dulu. Di sini secara default, ini belum gue setting apa-apa ya. Ini udah disuruh pakai DLSS-nya nyala, di quality ya. Frame generation-nya nyala karena ini kita pakai RTX 4080. Terus ini juga ada reflect low latency. Biasa reflect sih gue nyalain on plus boost ya biasanya. Frame rate-nya kalau bisa sih kita uncap aja udah. Motion blur secara default matiin karena gue nggak suka. Terus ada film grain juga gue kurang doyan ya matiin aja. Terus recommended-nya langsung ultra semua, kecuali ray tracing-nya. Nah, ini kita main dulu yang biasanya, habis itu ntar kita coba nyalain ray tracing-nya kali ya. Nah, kita sudah masuk ke Hogwarts-nya ya. Ini sebenarnya udah lama banget sebenarnya dari tadi. Gue setup RTSS-nya dulu, gue lupa. Nah, kalau di Hogwarts-nya sendiri, wah tentu ya, 4080 dan 13700. Sebuah spek yang gamers banget gitu. Untuk performa 13700 single thread-nya juga kenceng banget. Untuk performa 4080-nya buat main game juga udah kenceng banget gitu. Dan terlebih lagi ini DLSS quality. Jadi kalau lo lihat di sini, nggak tahu kelihatan atau enggak. Ini di overlay-nya, ini tuh FPS-nya sampai 150 ya. Dengan frame time-nya juga ketat banget di 6 millisecond sampai 7 millisecond. Jadi ini sangat-sangat reliable gitu. Kalau untuk lo main game ya, karena 150 FPS Hogwarts di 4K. Dengan DLSS yang nggak nyala pun kita masih dapat 100 FPS di 4080 di 4K. Dengan settingan rata kanan. Itu belum termasuk ray tracing ya. Ini kita belum nyalain ray tracing sama sekali nih. Karena kalau nyalain ray tracing kita harus restart gamenya. Jadi sebelum kita restart gamenya, kita mendingan ke Hogsmeade dulu. Karena Hogsmeade itu tempat yang sangat berat ya, kawan-kawan. Aduh, jadi waypoint. Nah, di Hogsmeade sendiri, stuttering tentu tidak ada ya. Dan FPS-nya di 80-an. Ini, frame time-nya juga jadi agak kendor ya, jadi 10, 9 gitu. Ya kan? Hogsmeade tuh berat banget loh. Nih, gini-gininya nih, perintilan-perintilannya. Ini tanpa ray tracing. Gue nggak tahu nih kalau ray tracing nyala apa kabar ya. Di 90, nah ini gue mau coba. Gue kira ngebug, ternyata petasan, kaget gue. Jadi ini kita ke Forbidden Forest dulu, biar langsung ke tamu musuh. Ini kita langsung saja. Ini ada orang nih.
Oke. Aman sih. FPS-nya masih 80-90 ya kalau di daerah-daerah begini. Ya ini juga padang rumput sih, jadi wajar ya kalau dia nggak berat ya. Ini kita pakai sapu ajaib. Buat lo yang nanya kenapa gue masih sampai sini, gue belum progres game sama sekali ya. Di kemarin PC gue bermasalah. Nah, makanya gue mau coba di PC ini. Ini gue masih ya awal game banget lah ini mah. Nah ini dengan DLSS-nya udah off, masih di 90 fps. Kita coba nyalin ray tracing ya. Tapi ray tracing karena harus restart game, ini kita nyalain dulu ray tracingnya. Ini semuanya ultra, on, ray tracing ultra. Gila. Kita lihat performa apa yang kita dapatkan ya. Ini gue exit gamenya. Oke, kita udah masuk dengan ray tracing on, tapi DLSS-nya mati ya. Ini tajam sekali gambarnya ya. Ini gue nggak nginstal mod apa-apa, jadi gue nggak nginstal mod optimize, apalah nggak ada. Ini bener-bener gue nginstal dari Steam, dak prak gitu, langsung main. Ini FPS-nya langsung ke masih 60, 70. Oke lah, ini ray tracing-nya ultra ya by the way, bagus banget sih. Ini Hawksmith, perkiraan gue ada di 40 FPS, 30-40. Itu terparahnya ya perkiraan gue. Karena frame rate-nya tuh stabil banget. Nih tadi walaupun pas gue Incandio agak Incandionya doang gitu yang nge-lag, aneh emang. Oh tidak, ternyata masih 60 fps guys, 50-60. Ini di Hawksmith ya, bagus banget saya masih kalau ray tracing. Ah itu ada stuttering tadi satu, lumayan dapat kan stuttering. Oke, ini sampai nge-freeze ini nih. Waduh. Nah, kalau kayak gitu-gitu biasanya sih gamenya ya masih stuttering, masih ada banyak gitu. Tuh, parah banget sih. Pas dia ngelotnya itu langsung ngek gitu. Nah, kita coba nyalain DLSS-nya. Stabil 80 dan stutteringnya juga udah hilang ya. Udah nggak ada sih dari tadi ini stuttering ini. Coba kita ke tempat yang sama ya. Ini masih ada micro stuttering sih. Masih ada micro stuttering. Ini game aneh nih, berat banget nih bisa masih ada micro stuttering. Tapi dengan RTX-nya wah bagus banget. Bagus banget emang. Pecah nih game. So, segitu aja konten ngerakit PC untuk main Hogwarts Legacy. Ini PC-nya David yang bermasalah itu. Dengan RTX 4080 ya. Dari Aorus. Ini nice, dan 13700 juga udah sangat mengejar kebutuhan dari Hogwarts yang gamenya secara aneh berat sekali ya. Dan ya looks-nya sih bagus banget, worth it sih rakit kayak gini. Dan mungkin nanti kita ada konten untuk rakit apa ya, PC yang buat game-game terbaru yang berat lainnya ya, selain Hogwarts ya, karena ini game berat-berat banget nih ini game. So segitu aja dari gua, like, share, subscribe. Hogwarts Legacy, Resistance. Jangan lupa, ini bannernya gitu. Bisa langsung cek aja, keburu habis ya. Segitu aja, bye bye guys.